Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga tetap dalam keadaan yang sehat walafiat. Kali ini saya bersama Mas Wahri akan menjelaskan materi tentang dakwah dan radikalisme. Ya, pertama kita mulai dari pengertian radikalisme. Secara etimologi, radikalisme berasal dari bahasa Latin yaitu radix yang artinya akar atau bisa disebut sebagai secara menyeluruh, habis-habisan dan amat keras untuk menuntut perubahan. Sedangkan secara etimologi, radikalisme adalah aliran atau paham radikal terhadap tatanan politik, paham ataupun aliran yang menuntut secara keras untuk perubahan sosial dan politik maupun agama dalam suatu negara. Nah, kita semua pasti memahami bahwasanya radikalisme ini identik dengan agama Islam yang khususnya sendiri terjadi di Indonesia. Seperti yang cara-cara mereka itu seperti melakukan pengeboman massal dan melakukan hal yang sebagainya lah yang itu merusak tatanan yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu korelasi antara dakwah dan juga radikalisme. Bisa dikatakan bahwasanya dakwah ini dijadikan sebagai media untuk mereka yang menganut paham-paham radikalisme untuk menyebarluaskan paham radikalisme Islam kepada khalayak ramai. Karena seperti yang kita ketahui, dakwah itu adalah merupakan suatu cara bagi orang-orang yang mempunyai agama untuk menyebarkan agamanya ke orang-orang secara umum. Nah, maka dari itu kita harus waspada apabila terjadi ataupun kita mendengar dakwah tentang radikalisme, kita harus mewaspadai hal itu. Karena radikalisme itu dapat merusak keutuhan NKRI yang ada di Indonesia. Contoh dari golongan yang menganut radikalisme ini seperti yang kita ketahui yaitu adalah HTI yang sekarang sudah dibubarkan oleh Indonesia. Karena paham itu sangat merusak paham ideologi yang ada di Indonesia. Karena kita seperti yang kita ketahui Indonesia kan terdiri dari berbagai macam agama. Jadi kita tidak boleh terlalu fanatik terhadap agama kita sendiri sehingga melupakan agama yang lain. Dan selanjutnya materi tentang dakwah dan radikalisme akan disampaikan oleh Mas Wahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua diberi kesehatan dan selalu diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita di sini akan membahas apa yang telah disampaikan, untuk melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Mas Aldo tadi. Di sini kita akan membahas tentang faktor-faktor penyebab munculnya aliran radikalisme. Nah, menurut dari Murtada Matahari pernah memandang bahwa munculnya gerakan-gerakan aliran radikalisme itu disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, faktornya apa saja? Mari kita lanjutkan di start materi berikutnya. Terima kasih. Yang pertama adalah faktor norma dan ajaran. Faktor ini merupakan ajaran yang ada mempengaruhi tingkah laku dan tindakan seorang muslim yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Contohnya seperti ijma ulama. Ajaran ini diinterpretasikan dan diinternalisasi karena ajaran yang ada sangat umum. Hal ini memungkinkan munculnya beberapa interpretasi. Hal ini juga dimungkinkan karena setiap anggota masyarakat muslim mengalami sosialisasi primer yang berbeda. Di samping pengalaman, juga ada pendidikannya, dan juga ada tingkat ekonominya, mereka juga tidak sama. Dari hasil interpretasi ini memunculkan apa yang diidealkan berkaitan dengan kehidupan masyarakat Islam. Yang kedua yaitu faktor sikap pemahaman mengenai penerapan syariat Islam, bentuk negara Islam, Indonesia, dan khilafah Islam. Nah, faktor ini bersikap mempunyai kelanjutan dari penafsiran terhadap ajaran agama Islam. Diasumsikan bahwa ada beberapa sikap umum yang muncul setelah masyarakat menafsirkan ajaran Islam. Sikap ini disimbolkan dalam penerapan pemahaman muslim terhadap ajaran agama mereka. Dalam hal ini ada 3 golongan, yaitu sekuler, substansialis, dan yang terakhir adalah skriptualis. Apa itu sekuler? Sekuler itu adalah bersikap duniawi atau kebendaan, bukan bersifat keagamaan ataupun kerohanian.
Yang kedua itu adalah substansialis, yaitu bersifat inti atau sesungguhnya dari watak seseorang. Yang ketiga adalah skriptualis yang merupakan selalu melihat syariat saja sebagai aturan yang sudah kekal, yang sudah paten, yang sudah murni. Terus yang ketiga adalah faktor kondisi sosial dan masyarakat. Ini merupakan termasuk di dalamnya ada represi yang dilakukan oleh kelompok apapun terhadap umat Islam akan melahirkan respon yang berbeda dari berbagai kelompok yang ada. Kalangan sekuler sama sekali tidak merespon hal tersebut. Hanya kelompok skriptualis yang berasumsi akan memperlihatkan sikap radikalnya. Dan kelompok tersebut atau kelompok substansialis itu meskipun punya kepedulian terhadap Islam dan juga umatnya dalam berbagai bidang akan memperlihatkan sikap moderatnya. Misalnya mereka akan kelihatan luas baik mengenai negara Islam ataupun khilafah Islamiyah maupun mengenai formalisasi ataupun menerapkan syariat Islamnya tersebut. Sekian materi dari kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.